Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Ini Irma. Dan yang baru bergabung dan nemuin channel aku, salam kenal ya. Langsung aja ya teman-teman, video kali ini aku mau home tour rumah sederhana aku. Nah, ini tampak dari depan, rumahnya sudah sedikit aku renovasi dan aku sudah tambahin pintu gerbang biar aman untuk parkir motor. Oke, mari kita masuk. Ini untuk carportnya kami gunakan untuk parkir motor dan juga sepeda. Ini sebenarnya perumahan subsidi ya teman-teman, tapi ada lebihan tanah yang kami beli, itu ada di sebelah kiri yang kami bangun sendiri untuk dibikin dapur dan juga kamar. Terus ini untuk terasnya juga kami renovasi buat dijadikan ruang tamu agar lebih lega ya. Karena kebanyakan kan rumah subsidi seperti ini terasnya dijadikan ruang tamu. Untuk teras dan juga carportnya ini juga kami tinggikan ya dari jalan raya, karena tadinya itu rumah dan jalan raya ini setara, jadinya takutnya kalau hujan itu banjir. Nah, untuk itu ketika masuk jadinya lebih menurun karena depannya kami tinggikan. Lanjut lagi, ini kita masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Aslinya seperti ini, terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sebenarnya untuk belakang itu juga tadinya terbuka, terus kami tambahin sendiri untuk menutup belakang. Nah, seperti ini ya, kami jadikan ruang tengah, itu aku beri karpet buat tempat bersantai, biasanya juga anak-anak belajarnya di situ. Untuk kursi dan juga TV kami taruh di depan karena di kamar juga sudah ada TV. Nah, kan yang depan terlihat lebih tinggi ya teman-teman. Terus itu di pojokan ada bukunya kakak, terus ada tas-tas dan juga meja lipat buat belajar. Lanjut lagi, kita menuju ke kamar ya teman-teman. Ini ada 2 kamar. Kita masuk ke kamar depan dulu. Untuk kamar pertama ini lebih luas ya teman-teman daripada kamar yang kedua. Untuk kamar yang pertama, untuk ukurannya sendiri kira-kira 3 kali 3 meter. Jadinya kita bisa masukin lemari. Di sini ada 3 lemari, aku jadiin 1 di kamar pertama ini aja. Nah, seperti ini ya, alhamdulillah sudah cukup nyaman buat kami istirahat. Di sini untuk udaranya juga terasa lebih segar dari kamar yang kedua karena terdapat 2 jendela yang langsung bisa masuk udara dari luar. Sedangkan kamar yang kedua cuma ada 1 jendela, itu pun ada di dalam rumah. Untuk itu anak-anak juga lebih betah di kamar ini karena juga sudah kami pasang TV. Itu untuk piala kami pajang di kamar ini aja. Dulu waktu masih di asrama kami letakkan di ruang tamu. Nah, seperti ini ada 3 lemari, terus itu ada peralatan buat sholat. Biasanya aku sholatnya di kamar ini aja. Sebenarnya di rumah ini ada 3 kamar, yang 1 di depan kami sediakan buat kakak, tapi ternyata anaknya belum mau tidur sendiri, jadinya sementara kamarnya kita jadikan gudang buat nyimpen barang-barang. Karena semenjak pindahan masih banyak barang-barang yang belum ada tempatnya, jadi kami letakkan di sana aja dulu. Pindahan bener-bener menguras energi banget ya teman-teman, jadinya sedikit demi sedikit pelan-pelan aku tatain untuk barang-barangnya. Itu di pojokan ada boneka-bonekanya si adik dan juga ada lampu tidur. Terus untuk televisinya kami taruh di atas itu aja.
Lanjut bergeser ke kamar yang kedua ya teman-teman. Untuk ukurannya sendiri, kamar yang kedua ini kira-kira 2,5 kali 2,5 meter. Jadinya cuma cukup kami kasih satu tempat tidur yang ukuran 160, satu loker buat nyimpen skincare dan juga dokumen-dokumen. Terus di situ ada kursi biasanya buat aku dandan karena belum punya meja rias. Jadinya cukup aku kasih kaca dan juga kursi aja. Kadang aku juga tidurnya di sini ganti-ganti aja ya teman-teman, senyamannya. Karena rumahnya minimalis, aku usahakan buat sedikit barang aja biar terasa lebih lega dan nyaman. Waktu pindahan adalah waktu yang tepat buat decluttering barang-barang. Banyak barang-barang yang sebenarnya tidak kami butuhkan dan numpuk, baru ketahuan ketika akan pindahan. Pusing ya teman-teman karena banyak banget barangnya. Jadinya sebagian kami bagikan aja ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Selain menguras energi juga bikin sumpek ya teman-teman. Oke, lanjut lagi bergeser ke belakang. Ini kalau seandainya tidak ada lebihan tanah di samping, maka segini aja ya tempat buat dapur. Berhubung alhamdulillah banget kami dapat rumah di pinggir dan ada lebihan tanahnya, jadinya bisa dibangun dapur yang lebih luas. Yang ini aku gunakan buat cuci baju, tempat nyimpen sapu-sapu, dan juga tempat jemur handuk-handuk. Kami juga beri jendela kecil biar ada angin yang masuk. Seger banget karena belakangnya langsung sawah gitu. Tembok belakang ini kami bangun sendiri ya, nggak ikut bangunan developer. Tadinya kamar mandi jadi ada di luar karena masih terbuka gitu. Terus untuk dalam kamar mandi ini juga sedikit kami renovasi, untuk dindingnya sudah kami keramik. Nggak begitu besar ya teman-teman, untuk kamar mandinya cuma ukuran 1,5 kali 1,5 meter. Untuk itu kami beri keramik yang warna putih gini aja biar terlihat sedikit lebih luas dan juga gampang buat bersihinnya, karena kalau tembok terkena air kan gampang banget berlumut. Nah, ini dia tanah lebihannya yang kami bangun ya teman-teman. Ini untuk dapurnya, terus sampingnya tadi kamar yang sementara kami jadiin gudang, nggak aku shoot ya karena masih berantakan untuk barang-barangnya. Nah, disinilah kantor aku ya teman-teman. Ini untuk samping aku juga beri pintu. Biasanya kalau jemur-jemur pakaian ada di samping dapur ini. Terus di samping sini juga aku buat taman sederhana, aku tanamin bunga-bunga biar terlihat lebih asri aja. Kalau buat duduk-duduk santai di sini enak banget karena view-nya langsung sawah. Aku bersyukur banget dapat perumahan yang di pinggir gini, apalagi ada lebihan tanahnya, jadinya sedikit lebih lega. Kalau ndak ada lebihan tanah ini, mungkin aku jemur pakaiannya juga di depan rumah. Oke, lanjut. Sekarang kita ke dapur ya teman-teman. Ini termasuk dapur impian aku ya teman-teman. Dulu aku pengen banget punya dapur minimalis dengan view sawah gitu. Alhamdulillah sekarang sudah terkabulkan dan aku sangat bersyukur banget. Jadi lebih semangat lagi buat bikin konten dan juga masak buat keluarga. Di sini aku letakkan layerbox, terus ada rakku yang lama buat tempat piring-piring dan juga gelas-gelas. Terus di bawahnya juga ada storage.
Di samping rak ada rak laci buat aku simpan bahan-bahan makanan. Terus di sampingnya lagi ada lemari buat aku simpan cangkir-cangkir, terus kotak makan, kotak buat food prep. Ini tadi aku juga habis cuci piring ya teman-teman, dan masih aku tiriskan. Terus ini aku juga kasih jendela biar udaranya masuk dan juga bisa melihat sawah. Masya Allah, tabarakallah, jadinya kalau pas lagi capek-capek atau suntuk melihat view sawah jadi fresh kembali. Oke, segini dulu ya teman-teman yang bisa aku share untuk home tournya. Semoga kalian semua suka dan menginspirasi mungkin. Terima kasih banyak dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.